Welcome to Koneksi Antar Materi Modul 1.4 Budaya Positif. Saya Winda Wulandari SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Koneksi Antar Materi Profil Pelajar Pancasila dengan Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak dengan Modul 1.3 Visi Guru Penggerak dan dengan Modul 1.4 Budaya Positif. 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berarti menuntut anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik haruslah menerapkan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut uri handayani secara seimbang. Pendidikan haruslah menganut asas trikor. 1. Kontinuitas. 2. Konvergen. 3. Konsentris. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai 1. Berpihak pada murid. 2. Mandiri. 3. Reflektif. 4. Kolaboratif. 5. Inovatif. Peran 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Mewujudkan kepemimpinan murid. 3. Mendorong kolaborasi. 4. Menjadi coach bagi guru lain. 5. Menggerakkan komunitas praktis. 1.3 Visi Guru Penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bayangan murid kita di masa depan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. 1.4 Budaya Positif. Dari tahapan Bagja, maka akan tercipta kebiasaan baik yang dijadikan budaya positif sekolah. Lingkungan yang aman dan nyaman akan membuat peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Guru dapat memulai perannya di kelas dengan membuat keyakinan kelas bersama dan disepakati bersama peserta didiknya. Menanamkan motivasi pada murid atas dasar kesadaran sendiri atau motivasi intrinsik. Kesimpulan keterkaitan materi. Seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusun sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai apabila terukur, konkret, sistematis, dan terencana, maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong peserta didik untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sesuai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, sehingga tujuan pembelajaran yakni mewujudkan manusia yang merdeka akan tercapai. Refleksi. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul 1.4, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Disiplin sebagai kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, hukuman maupun pemberian reward. Menanamkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau reward, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Jika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau reward. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai.
5 posisi kontrol. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan untuk hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. 5. Penguasaan. Keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuat keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kegiatan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Restitusi. Proses 3 tahapan dari segitiga restitusi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu pada langkah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Dengan teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah atau validate misbehavior. Dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Dengan teori kontrol, kita semua memiliki motivasi internal. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah, perlu melibatkan murid dalam menyusunnya dengan memasukkan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk bersungguh-sungguh melaksanakannya. Posisi kontrol yang saya alami saat ini sebagai guru bergeser dari teman menjadi manajer. Saya sadar bahwa tindakan anak mempunyai motif tertentu, tidak boleh dibiarkan. Kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik melalui tahapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah Anda? Ketika saya mencoba membuat keyakinan kelas bersama murid, mereka sangat antusias dan semangat menuangkan ide-ide mereka. Mereka bertanggung jawab menjalankannya. Pada saat kami melaksanakan segitiga restitusi, saya melihat hal positif dari mereka dan dengan nyaman mereka menceritakan alasan mereka dengan jujur tanpa rasa takut, serta rasa tanggung jawab atas tindakan mereka. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat senang, bahagia, dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter murid menuju profil pelajar Pancasila. Menurut Anda, terkait pengalaman dan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan harus diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas sekolah kami adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun dan disepakati bersama dengan berpihak pada murid. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru, yang selama ini kebanyakan sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai teman, menjadi pemantau dan manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai teman. Saya beranggapan dengan posisi ini saya akan lebih dekat dengan murid, tapi terkadang saya merasa tidak dihargai dan dihormati. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai manajer, dan jika tidak memungkinkan, saya akan memposisikan diri sebagai pemantau.
Perasaan saya sekarang lebih nyaman dan dihargai dan dihormati sebagai guru. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid secara sadar mau memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan tahapan segitiga restitusi tapi belum secara utuh. Ketika menangani permasalahan murid, saya biasanya akan memvalidasi tindakan yang salah. Saya belum menerapkan menstabilitaskan identitas dan menanyakan keyakinan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah terjalinnya kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua murid, serta lingkungan masyarakat sekitar. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Terima kasih, salam dan bahagia.